Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Start Bina Warga GKI. Shalom adik-adik, jumpa lagi di Renungan Lilin Kecil. Tema renungan hari ini, Yeremia dipanggil dan diutus. Cerita hari ini dilandasi firman Tuhan dari Yeremia 1 ayat 7. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami agar dapat mendengar dengan baik dan mengerti pesan yang Tuhan mau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ayat firman Tuhan yang tadi kakak baca adalah pesan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Adik-adik tahu kisah Nabi Yeremia? Ia dipanggil Tuhan saat masih muda. Ia menentang penyembahan berhala dan terus-menerus menyampaikan pesan penghukuman Tuhan kepada bangsa Yehuda yang tidak taat. Meskipun ia ditolak, dianiaya, dipenjara, bahkan harus mengungsi ke Mesir dan meninggal di sana, Yeremia taat menyampaikan pesan Tuhan. Namun, sebelum menjadi nabi besar, ternyata Yeremia adalah seorang yang rendah diri. Saat dipanggil Tuhan, Yeremia masih sangat muda. Usianya berkisar 16-20 tahun. Namun, Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi seorang nabi. Adik-adik tahu tugas seorang nabi? Ya, benar. Nabi adalah orang yang menerima dan menyampaikan perkataan dan perintah Tuhan kepada umat manusia untuk membimbing ke arah kehidupan yang benar. Wah, itu bukan tugas mudah. Apalagi yang mau diperingatkan adalah bangsa yang memberontak terhadap Allah. Karena itu, saat Yeremia dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi, Yeremia rendah diri dan takut. Karena itulah Tuhan berfirman kepada Yeremia, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bahkan Tuhan berkata kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Setelah dikuatkan oleh Tuhan, saat itu juga Yeremia menjawab panggilan Tuhan dengan bersedia melakukan yang Tuhan perintahkan. Nah adik-adik, begitu juga dengan kita. Tuhan sudah mengenal dan menetapkan masa depan kita saat kita masih dalam kandungan ibu kita. Tuhan juga memanggil untuk kita menjadi anak yang membawa berkat bagi banyak orang. Tuhan sudah memberikan bakat dan kemampuan untuk kita pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Misalnya, bakat menyanyi, bakat memimpin, atau bakat-bakat lainnya. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan adik-adik dan kakak juga untuk tidak rendah diri. Sebab Tuhan sudah mempersiapkan kita dengan kelebihan-kelebihan dan bakat untuk kita gunakan buat menolong orang lain. Nah, sekarang coba adik-adik buat list atau daftar untuk mengetahui bakat dan kemampuan yang adik-adik bisa pakai untuk menolong orang lain. Kakak ada tips untuk adik-adik. Pertama, introspeksi diri. Caranya, perhatikan hal-hal yang adik-adik suka lakukan. Misalnya, adik-adik suka menyanyi, atau main musik, olahraga, memimpin kelompok, dan lain-lain. Ini bisa menunjukkan kelebihan yang sesuai dengan minat dan bakat adik-adik. Yang kedua, minta masukan dari orang lain tentang kelebihan yang kamu miliki itu. Misalnya, tanya kepada papa, mama, atau kepada teman. Komentar mereka